Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi yang jadi masalah ada yang paling bahaya tuh kamu. Kamu makan otak. Enggak, Tapi tenang. kalau di sini mungkin masih aman karena kita di sini namanya penyakit itu mad cow itu saya nggak pernah dengar di Indonesia. Saya mah makan otak tenang aja, Dok. Saya makan otak, dokternya makan tunjang. Makanya tadi saya tanya, tunjang kenapa? Kalau tunjang Enggak, kenapa? tapi dia tuh ya prion itu lebih banyak di otak Frank daripada itu. Kalau dia nempel di otak. Kalau tunjangnya kena, dokternya kena juga. Cari temen, Dok. Enggak, tapi Indonesia masih aman. Tapi mereka tuh saking takutnya sampai begitu, Franky. Iya. Jadi itu nggak ada ampun lah, Franky. Pokoknya kalau ada produk yang namanya produk veteriner, no. Iya, termasuk si olahan. Kalau kita udah bikin jadi abon gitu, Dok. Sama. Masih juga berarti di Loh. dalamnya tuh. Bahkan dibilang itu pada jaringan yang sudah diformalin pun dia masih bisa nularin. Dokter Jaya hari ini tahu nggak ada bakal peristiwa penting apa, Dok? Nggak tahu. Tapi beberapa hari lalu saya lagi pergi ke itu ke itu MKG. Orang rame orang. Rame kan, nobar. Orang nobar. Hari Wah. ini saya nggak tahu nobar apa nggak, tapi yang jelas kita minggu kemarin, Dok ya, minggu kemarin tuh pas acara Indonesia lawan Cina. Ya syukur Indonesia akhirnya menang. Cuman yang rame itu, Dok, pemberitaan katanya, Dok ya. Pemberitaan katanya orang Cina bingung ngeliatin orang Indonesia. Menang 1-0 aja sampai besoknya orang Indonesia potong kambing, potong sapi katanya. Bersyukur. Itu orang Cina memang nggak ngerti peristiwa hari apa setelah tanggal 5 itu kan. Nah, tapi hari ini kita bakal ngelawan Jepang. Ya. Dokter Jaya kira-kira pegang siapa, Dok? Jepang tuh nggak pernah kalah kecuali kemarin lawan Australia. Ya tergantung ya kelas berapa, yang kelas 1 apa level kedua, level ketiga yang diturunin di sini, Franky. Jepang kemarin waktu lawan Australia dia main aman, menurunkan second grade-nya. Nah, kayaknya dengan Indonesia juga akan menurunkan second grade-nya, Dok. Indonesia mungkin kalau second grade bisa mungkin imbang kali, mungkin Imbang ya. ya, Dok ya. Jadi Dokter Jaya imbang 0-0 pas 1-1, Dok. Enggak, saya enggak taruhan, Franky, enggak taruhan. Nah, problemnya tadi yang saya mau ngomong sama Dokter Jaya, ini kan sebenarnya setelah tanggal 5 Juni kemarin, Dok. Bulan ini bulan Juni ya? 66 itu bukan 66 hari belanja nasional juga, tapi kebetulan kita merayakan hari raya besar sekali, ya Idul Adha, Idul Haji, hari raya Idul Kurban. Itu buat saudara-saudara kita yang muslim tuh kalau nggak salah ya, hari raya yang paling besar. Ya. Makanya ada potong kambing, kurban sapi. Orang lain ngelihatnya, wah Indonesia merayakan kemenangan karena menang lawan Cina. Nah, itu sekarang kebijakan pemerintah itu gimana ya, Dok ya? Kalau nggak salah pemotongan hewan itu harus melalui penyelidikan dulu penyakit-penyakitnya, Dok ya? Sebenarnya sih kalau yang benar ya, yang aman ya, pemotongan itu di tempat penjagalan, Franky. Rumah jagal. Nggak di rumah penduduk sebenarnya. Di rumah jagal kan, Dok? Ya. Rumah. Soalnya itu untuk menjaga supaya pertama limbahnya nggak terlalu banyak yang bisa kesebar-sebar kemana-mana. Jadi kebersihannya juga terjamin, dan satu lagi kan ada pemeriksaan dokter hewan di situ. Ya seingat saya sih kalau nggak salah pernah saya liatin juga di siaran-siaran TV dokter hewan nyamperin lah kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu Ya, apakah kunjungan rumah namanya itu. kepegang apa enggak segitu banyak tempatnya tuh, Dok ya? Enggak, sebenarnya dokter hewan banyak, Franky, di Indonesia. Cuman kebanyakan dokter hewannya nggak kerja sebagai dokter hewan, kerjanya di bank, Franky.
Betul, serius. Ada yang waktu itu kan teman-teman yang dari IPB itu, kita lulusannya banyak Franky, tapi semuanya kerjanya di bank. Jadi itu kalau ditarik dari bank susah kali. Dokter hewan yang saya kenal sih biasanya yang ngerawatin Miko sama Mola, Dok. Itu saya lupa kemarin dokter siapa ya, lulusan UGM. Banyak. Nah, ini Dok, ya sekali lagi bukan di Pejagalan nih Dok, tapi di Rumah Jagal. Karena Pejagalan adalah satu tempat di daerah Jakarta Kota. Itu sudah diperiksa kesehatannya, mestinya Dok ya. Nah, penyakit yang umum nih Dok, penyakit apa aja tuh Dok? Ya jangan penyakit umum dulu Franky. Nah sekarang masalahnya kalau di sini sih kita nggak begitu ada bahaya ya kelihatannya sih. Tapi ada masalah gini, ada teman saya di Australia, mungkin di beberapa negara juga, begitu ke sana bawa rendang itu di-cut di bandara, dibuang Franky. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Franky? Kenapa? Ya, apa yang ada salah itu? Kenapa daging sapi kagak boleh? Itu bahkan makanan olahan tuh Dok ya. Jepang, Australia, kalau Amerika tuh kayaknya kalau dia olahan masih boleh, tapi kalau mentah nggak boleh, kalau nggak salah ya. Yang jelas mereka nggak yakin sama dia punya kualitas dagingnya. Bukan nggak yakin, mereka takut dengan satu penyakit Franky. Penyakit sapi gila. Itu loh yang bikin mereka takut, karena zaman dulu tuh penyakit sapi gila tuh di Amerika tuh tidak ada. Dia kayak muncul pertama kali di Inggris. Jadi sapi ini tuh gila. Dan sapi gila itu kalau dia masuk ke satu negara, wah satu negara itu bisa jadi wabah. Jadi SDGJ Dok. Nah, dari Inggris dia masuk ke Kanada, akhirnya masuk ke Amerika. Eropa banyak sekali kasus di Eropa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sapi bisa jadi gila, Franky? Iya. Nah, namanya sapi gila kan? Mad cow disease. Boleh nggak Dok kita bilang sapi dengan gangguan jiwa? Nggak. Bukan kalau orang ODGJ. Oh, kalau sapi nggak bisa SDGJ Dok. Mad cow disease. Waduh, Dokter Jaya kalau nanya sampai sapi itu gila Dok ya, berarti dia nggak waras Dok. Bukan. Mau yang benar apa yang nggak benar? Yang dua-duanya Dok. Yang nggak benar dulu. Nah. Sapi itu, kalau sapi di Eropa ya, kan kebanyakan diambil apanya? Susunya kan? Sapi betina Dok. Yang utama susunya. Kebayang nggak kalau kamu jadi sapi? Setiap hari susunya dipegang-pegang, dicemok-cemok, tapi nggak pernah dikasih kawin, Franky. Stres, gila, Franky. Gila lah. Itu karena dirangsang terus tapi nggak ada keputusan, digantung. Iya, tapi ternyata artinya kalau manusia kan perbandingannya 1:4 katanya Dok ya. Satu laki-laki 4 wanita. Enggak lah. Dulu. Enggak, sekarang sih paling nggak laki-laki lebih dikit lah. Enggak sampai 1-2. 1,5 kali ya? Ya mungkin 58, 52, 48 udah kasih kali hasil ya. pemilu aja Dok. Menang tipis. Nah berarti di sini yang siapa nih? Si sapi, artinya populasi sapi jantannya lebih sedikit daripada populasi sapi betina. Betul Dok? Ya nggak tergantung, kalau sapi jantan sih kebanyakan dipakai buat dagingnya. Kalau yang perempuan kan dipakai buat susunya. Tapi kenapa kalau sapi betinanya banyak, sapi jantannya banyak, kenapa nggak dikawinin aja? Enggak kan? Itu karena nggak sempat diperesin terus tuh susunya. Jadi sapi jantan itu dipakai untuk daging. Kalau saya sapi betina ya diambil susunya, Franky. Nah sekarang masalahnya begini, sebenarnya apa yang terjadi dengan sapi-sapi itu? Ini jawaban yang kedua nih Dok, berarti Dok. Iya. Kan tadi jawaban yang nggak benar. Kalau misalnya kita potong nih sapi, kan kamu tuh penting ya. Kenapa? Kamu suka makan otak sapi. Jadi sering sapi Dok. itu Sering dan suka deh. Nah. Dan sapi kalau ketemu kamu udah ketakutan karena dia auranya tuh aura pemakan otak. Wah takut dia Franky. Bukan Dok, dianggapnya temen. Karena otak saya kata otak sapi. Enggak, kalau di otopsi tuh sapi, begitu dipotong otaknya, bolong, bolong. Kayak keju, tahu nggak? Kalau keju tuh kalau film Tom and Jerry. Tom and Jerry kan kalau ngumpetnya di dalam keju kan, bolong kayak gitulah. Itu namanya penyakit
otak yang bolong-bolong. Spongiform encephalopathy. Spongiform seperti spon. Encephalo itu otak, pati itu penyakit. Penyakit otak yang bentuknya seperti spon. Nah itulah, jadi otaknya itu bolong-bolong, makanya sapinya jadi gila. Dan biasa kalau kena gitu sapinya mati. Nah yang jadi masalah adalah begini. Penyakit itu terjadi karena si sapi yang itu sama si kan dia kan nggak diotopsi sama dia. Nah sapi-sapi lainnya dikasih makanan yang bergizi. Yang bergizi kan terdiri dari mungkin dikasih sayur-sayuran ya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Tapi dijadiin pencampur makanannya itu adalah limbah-limbah yang nggak kepake, yang nggak dimakan. Yang suka makan otaknya cuma orang di sini, Frankie. Kalau di sana mah kagak. Jadi otak dihancurin, tulang belakangnya. Kalau iganya kan masih dimakan karena dia jadi iga kan. Yang tulang belakang dihancurin, dikasih makan ke anak-anak sapi. Tujuannya buat apa tuh? Lah, hemat makanan kan, itu makan berprotein. Oh, sebenarnya tujuannya tuh itu makanan bagus gitu ya? Ya makanan bagus. Jadi sama aja kalau kamu kasih anjing kamu kasih makanan itu kan isinya ada dagingnya di dalam. Saya beliin Royal Canin, Dok. Iya, tapi di isinya daging, ada daging. Nah, limbah-limbahnya itu kalau sapinya itu karena mad cow, dikasih ke sapi yang lain, sapi ke lain itu nular. Nah, masalahnya penularannya itu ada pada dagingnya juga. Nah, dagingnya masuk ke tempat lain. Misalnya kita kan daging kita dari Australia dikirim. Kalau ada mad cow-nya ke sini, di sini bisa kitanya ketularan juga. Walaupun sudah diproses matang. Nah, iya. Masih bisa nularin. Iya. Dan hebatnya sekarang pertanyaannya gini, yang setahu kamu yang bikin penyakit itu apaan? Virus, bakteri. Jamur. Jamur. Ya, itu 3. Ternyata ini bukan karena itu. Di luar dari itu 3 tetapi tadi. menular. Barang yang bisa menular tapi bukan virus, bukan jamur, bukan bakteri. Itu teka-teki aneh tuh, Dok. Nah, tahun 62-an ya. Itu di daerah Spanyol ada domba Merino, domba yang bulunya banyak itu. Kena penyakit. Penyakitnya apa? Dia pergi ke pagar, dia gesek-gesekin badannya, krek, gatal badannya. Krek. Tapi gitu mati. Ini Merino nama dombanya pada nama jenis? Nama dombanya, domba Merino. Jenis domba? Oke. Nah, jadi banyak Merino lain nih. Dan kalau dia kena begituan, bisa nular ke yang lain. Nah, itu namanya penyakit scrapie. Kalau diotopsi si dombanya itu otaknya juga bolong-bolong. Tapi orang nggak tahu apa sebabnya. Itu asal dari situ. Menjalar ke seluruh Eropa. Kemudian tahun 82. Itu 60-an ya. Tahun 82. 20 tahun kemudian itu. Ada seorang peneliti. Dia neliti, ya penyakit itu gini-gini. Dia ketemu satu bahan yang bisa bikin penyakit, bisa menular, tapi bukan virus, bukan jamur, bukan bakteri, bukan kuman. Ternyata itu protein. Protein bisa menular sama seperti kuman, seperti virus, seperti itu. Kalau dilihat proteinnya lebih kecil dari virus aja udah kecil. Kecil, lebih kecil. Dan kalau proteinnya menggumpal, dia ngumpul jadi satu gumpal, dilihat hanya dengan mikroskop elektron bisa dilihat. Jadi kayak virus beneran ya kecilnya. Lebih kecil dari virus. Lagi ya? Lebih kecil dari virus, nggak bisa dilihat kecuali sama mikroskop elektron. Itu pun kalau dia menggumpal baru bisa dilihat. Menggumpal dia ngumpul gitu. Bikin koloni baru bisa dilihat. Dikasihlah namanya protein infeksius. Protein ya? Protein infeksius. Jadi dia nggak ada DNA-nya. Kalau virus ada DNA-nya. Kuman ada DNA-nya, jamur ada DNA. Dia nggak ada DNA-nya. Dia cuma protein. Tapi beda dengan protein lain. Kalau protein lain kan selama ini kan kita bilang kalau ada virus cuci aja pakai sabun. Iya. Dia tahan terhadap sabun, tahan terhadap alkohol, tahan dipanasin, diapain pun nggak bisa hancur. Tapi dia bisa menular. Dan sampai sekarang orang masih belum ketahuan nih
penyebab awal mulanya dari protein yang bisa ngaco itu? Itu adalah protein namanya prion. Jadi prion itu adalah protein yang bisa menginfeksi orang dan sangat menular. Dan kalau kena begituan pasti mati. Binatang pasti mati. Orang kena, orang mati. Nah, tetap otak saya masih mikir, dia terbentuknya kan protein. Ya. Kan protein biasa kan justru membuat kita sehat. Iya, nah justru itu. Ini protein. Kenapa dia bisa sampai berubah? Nah, sekarang begini. Sekarang jadi akhirnya ada orang yang meneliti itu. Prisoner namanya. Akhirnya ada juga yang mau ya. Meneliti itu tahun 80-an. Siapa namanya? Stephen Prisoner. Nah, dia meneliti itu tahun 80-an. Dia bilang, penyebabnya protein. Orang mah kaget-kaget semua. Dikasih nama prion nama dia. Nah, ternyata prion itu juga barang yang sama yang membuat sapi menjadi gila. Dan dia meneliti itu terus tahun 97 dia dapat hadiah Nobel atas penemuan Jadi itu. 15 tahun tuh dok menelitinya. Dapat hadiah Nobel karena dia menemukan itu. Nah, sekarang pertanyaan begini. Sebenarnya prion itu apaan sih? Dan ternyata hebatnya adalah di badan kita itu, badan kita, di seluruh tubuh kita ada prion, Rengge. Nah, berarti prion nggak jahat dong? Tidak jahat, dia adalah protein normal. Protein normal, cuman si prion ini ada pada seluruh tubuh kita, tapi yang paling banyak di otak. Otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya nggak tahu. Dia nempel di sel otak. Dia nempel, katanya sih fungsinya tuh memasukkan tembaga ke dalam sel untuk metabolisme sel lah. Nah, protein ini kan, protein itu kan panjang, terdiri dari asam amino panjang. Nah, kadang-kadang ada kelainan genetik. Ada perubahan satu asam amino aja, perubahan satu asam amino pada kodon nomor 200. Jadi di DNA itu ada daerah namanya kodon 200. Satu asam amino keganti. Jadi proteinnya itu mestinya kelipat-lipat, dia salah lipat. Kusut. Nah, karena dia kusut gitu, dia jadi berubah. Kalau di sini sebenarnya kalau proteinnya ini udah habis dipakai, bermanfaat, kemudian dia bisa dihancurin. Yang ini nggak bisa dihancurin. Sama enzim yang bisa ngancurin protein. Iya kan ada ya, enzim siklus protease. Buat ngancurin protein, dia nggak bisa dihancurin. Abadi berarti dia. Iya, dia udah berubah salam lipat, dia gitu. Tapi hebatnya dia, kalau dia kemudian dia karena jadi dia nggak bisa dihancurin, dia ada terus di situ. Tapi dia udah bentuknya error. Kalau dia nempel ke protein yang normal, dia bisa mempengaruhi protein normal ini jadi nggak normal kayak dia juga. Ya kan dokternya pernah ngomong, perilaku buruk punya efek 2 kali lipat daripada perilaku yang baik. Nah, kebayang nggak? Ini ada protein jelek nih di otak. Di situ ada banyak prion yang lain, prion normal. Kalau ini prion yang udah error nih gara-gara kelainan mutasi DNA nih. Dia nempel berubah jadi jelek. Dia nempel jadi seluruhnya jelek. Cari teman tuh ya. Akhirnya karena jelek itu, yang jadi masalah adalah kalau ada protein jelek, mestinya kan ada kekebalan. Dihancurin sama kekebalan. Di setiap sel begitu kan, kalau yang ada yang error. Tapi masalahnya dia juga nggak bisa dihancurin. Kenapa? Karena dia itu DNA-nya itu sama yang orang normal. Dia kan kekebalan kita nggak ngancurin badan kita sendiri. Akhirnya dia pengaruhi sel-sel itu protein-protein yang normal, sehingga dia ngumpul jadi banyak, dia pecah, dia bikin kumpulan lagi. Nah, sementara dia itu bikin begitu, dia bikin kerusakan. Nah, di situ seperti kayak anak nakal di situ. Kemudian terjadi peradangan, otak yang dimakan, otaknya jadi bolong-bolong. Jadi itu dikonsumsi sama si prion nakal tadi. Dia ngerusak. Dia menyebabkan peradangan di situ. Rusak. Peradangan rusak, sel saraf dirusak. Jadi sel saraf rusak. Jadi rusak, bolong. Jadi mati bolong gitu dok ya. Nah, itu proses kita mulai kena satu cukup ada satu protein aja masuk. Dalam waktu 15 tahun, 20 tahun. Lama-lama otak kita udah pada bolong-bolong lagi. Nggak laku lagi tuh dok ya. Nggak hilang fungsinya. Otak itu kan kadang-kadang ada orang dia jadi demensia, jadi pikun.
Jadi dia ngomongnya ngaco, halusinasi, nggak bisa berdiri tegak. Pokoknya dia yang namanya ini kan CPU, segala macam apapun bisa terjadi dari gitu. Nah itu adalah penyakit sapi gila. Nah kalau penyakit sapi gila itu namanya bovin itu sapi, spongiform encephalopathy. Jadi penyakit otak bolong-bolong pada sapi. Nah kalau udah dia masuk ke orang, masalahnya orang kan makan sapi, daging sapi. Dia ada di otak. Di otaknya banyak tuh. Jadi kalau kamu misalnya makan otak yang ada prionnya masuk ke badan kamu, nah pelan-pelan dia akan nyari darah sampai ke otak, nanti lama-lama otak kamu dibikin bolong sama dia. Cuman gara-gara kamu makan otak, makan sumsum tulang belakang, iya juga. Tapi juga makan daging karena itu dia tuh ada di semua sel. Kalau makan tunjang sama juga nggak, Dok? Sama. Pokoknya dia ada. Pokoknya kalau masuk dia bisa prosesnya itu bisa lama 20 itu. Tapi begitu dia udah mulai timbul gejala, dalam waktu setahun pasti mati. Orang mati, nggak ada obat. Setahun nggak ada obat. Makanya saya kalau makan ke rumah makan Padang, saya ajak Dokter Jaya. Nggak. Makanya Frankie ya, itu penyakit itu namanya Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt itu nama orang. 2 orang yang meneliti penyakit itu, dia menemukan bahwa pada ternyata dari sapi itu bisa pindah ke orang. Penyakitnya gangguan pada otak. Terjadi gara-gara sekitar 10-15% gara-gara kelainan mutasi. Jadi tiba-tiba nih kita nggak makan sapi juga nggak apa-apa. Kita ini tiba-tiba karena ada mutasi DNA, tiba-tiba kita ada sel yang protein yang error tadi, dan dia akan rusak protein kita yang lain. 1 tahun cukup dia bikin mati orang ya? Ya, biasanya ada yang paling lama bisa bertahan hidup paling lama 36 bulan. Seorang perempuan umur 63 tahun, 3 tahunan itu dia meninggal. Tapi biasanya dalam 1 tahun meninggal. Nggak ada obat, nggak bisa diobatin, nggak bisa diapa-apain kalau udah bolong begitu. Nah ternyata, tapi begini, ada satu daerah di dunia yang dekat-dekat Indonesia, mungkin juga di Indonesia juga ada, di Papua, Frankie, di Papua Nugini. Ada satu populasi orang Papua, suku, namanya suku Fore. Di situ 10% orangnya kena penyakit Creutzfeldt-Jakob syndrome, CJD, Creutzfeldt-Jakob disease. Dia kena sakit 10%, kebayang nggak? Lumayan gede tuh, Dok. Gede. Ternyata diselidiki lah, datanglah orang dari Australia dan segala macam menyelidiki ke sana. Ternyata penyebabnya bukan dari genetik, Jadi artinya gini, orang dalam populasi normal nggak ada apa-apa, dia nggak makan sapi, nggak makan apa, tiba-tiba bisa ketemu begitu kalau ada kelainan genetik. Itu 10% sampai 15%. Tapi ada juga yang ya ketularan gara-gara dikonsumsi. Konsumsi tadi kan saya bilang konsumsi daging sapi yang udah rusak, otak sapi yang ada penyakit itu. Gitu loh. Nah, ternyata pada di sana di suku Fore bukan gara-gara itu. Karena mereka kanibal. Itu kanibalnya bukannya gara-gara apa, tapi gara-gara adat. Bukan karena mereka, bukan kalau orang kanibal kan perang, dia kalah, dimakan. Bukan. Dia itu adat. Adatnya begini. Kalau ada orang mati di suku sana, di suku Fore itu, nanti normal nih, Dok. Meninggal normal. Orang ini rohnya, jiwanya dan segala macam termasuk rezekinya, keberuntungannya itu akan pindah ke keturunannya kalau mereka mengkonsumsi si jenazah ini. Gimana, Dok? Ini kepercayaan dia ya? Iya, adatnya dia seperti itu. Jadi rohnya, jiwanya apa segala macam itu kan pindah ke anak cucunya. Nah, jadi si mayat ini dibiarin selama 2 hari 24 jam. 2 kali 24 jam. Busuk tuh, Dok. Dibusukin dan kemudian diambillah dagingnya, diambillah otaknya segala macam, dimasak, diminum, dimakan. Yang jadi masalah adalah ada yang kena penyakit kuru. Begitu dia dimakan 10 orang, 10 orangnya ketularan. Nah, itulah yang menerangkan kenapa di situ kok banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya karena dia udah selidiki ternyata sebabnya prion. Cuma satu caranya menghentikan, stop adat itu. Misi datang diajarin gini-gini. Akhirnya mereka mulai itu berkurang sedikit lama-lama habis.
Gila juga ya, 2 hari kan tuh daging aja kita beli di pasar 2 hari udah nggak enak. Dan mereka kalau misalnya ada anggota suku keluarganya yang tidak mau mengkonsumsi, dia bisa dibunuh mereka. Karena dianggapnya melanggar adat. Dibunuh dimakan lagi ntar. Iya. Jadi itu adalah sejarah yang, jadi artinya gini, penyakit prion ini, penyakit prion namanya, bisa karena genetik 10-15%, tapi bisa juga karena kita mengkonsumsi daging. Daging itu bukan cuma daging sapi, ternyata yang namanya tadi penyakit scrapie pada domba Morino itu barangnya sama. Pada sapi ada, pada kucing ada, segala macam. Pada sapi, domba, apa segala, ternyata juga menderita penyakit-penyakit yang model-model kayak begitu. Ini cirinya otaknya bolong. Nyerangnya ke mamalia semua, saya perhatiin. Iya, memang mamalia. Dan itu cirinya semua sama, otak bolong. Nah, karena itu penyakitnya sama. Disebut transmissible spongiform encephalopathy. Jadi penyakit otak yang berbentuk spons yang bisa menular. Menularnya bisa dari spesies ke spesies. Bisa juga kalau saya bisa nulari ke orang lain. Nah, selain itu apa? Itu tadi kan dia menular gara-gara kanibalisme bisa. Bisa karena mutasi gen, kita nggak ada sumber apa-apa, tiba-tiba ada satu protein kita yang berubah aja. Kita membentuk prion nakal sendiri. Ya. Atau bisa juga dari misalnya kalau saya kena penyakit prion, tapi saya tidak tahu nih karena belum keluar gejalanya. Tapi banyak protein nakal tadi. Saya donor darah. Donor ke kamu, masuk prion, nanti kamu kena. Lewat darah bisa tuh ya? Ya. Ya kan ada di semua sel. Satu lagi, operasi otak. Operasi otak. Dokter kan pakai ini alat-alat bedah. Alat bedahnya kan cuma di otoklav. Iya. Otoklav 121 derajat. Dianggapnya udah bersih. Siram, ditaruh di alkohol. Dikasih betadin. Ternyata dia tuh tahan proteinnya. Ya? Tidak bisa diapa-apain. Jadi dia tidak bisa disteril, dipakai ultraviolet tidak mati, dikasih panas sampai otoklav tidak mati, dikasih alkohol tidak mati, kasih formalin pun tidak mati. Jadi kalau ada orang atau sapi sudah diformalin pun itu bisa nular ke kita. Dia matinya kalau dia nggak ada makanan lagi kali, Dok ya? Matinya ternyata bisa sama bahan pengelantang. Natrium hipoklorit gitu. Baiklin. Tapi yang konsentrate yang nggak dienjerin. Yang belum dienjerin. Baiklin pakai NaOH dan satu dengan suhu 137 derajat. Lebih dikit boleh, Dok? Hah? Ya boleh. Nggak, tapi maksudnya minimal segitu. Jadi autoclave 121 derajat 10 menit kan? Nggak cukup. Tidak cukup untuk matikan. Jadi minimum 137 lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sapi yang seperti itu, dimusnahkan sapinya. Dan tahu Frankie, kehebohan paling besar adalah di Inggris. Tahun 93 sampai 2000 sekian, itu puluhan ribu sapi itu kena sapi gila. Dari situ dikirim ke negara-negara sekitar Eropa kena semua. Total ada 20 negara lebih yang kena ketularan begituan. Dari sapi kena ke orang, sapinya juga gitu. Nah, untuk mencegah supaya tidak ada penyebaran itu, makanya semua daging dilarang. Australia ketat karena dia tidak mau kena. Karena dia produk salah satu andalan ekspornya itu daging sapi. Kalau udah kena satu, bisa kena semua kan? Dan Amerika sudah, jadi ke Amerika sendiri masuknya ternyata dari Inggris pergi ke Brasil, Kanada, masuk ke Amerika. Satu aja cukup, kemudian dia hancur. Dok, tadi kan dokter bilang dia nyebarnya tuh bisa lewat ke tadi operasi segala macam. Senggol-senggolan? Enggak. Tidak. Dia cuman kalau kita makan daging, makan otak, jadi dia tuh ada banyak di otak dan di sumsum tulang belakang. Otak, sumsum tulang belakang, daging, itu yang terkontaminasi atau meninggal karena prion. Air liur juga enggak? Enggak. Nah, kalau si sapi nih, Dok, sapi yang sudah terkena sapi gila tadi, hubungan seks sama si sapi perempuan dikawin, ketularan enggak? Enggak ya. Jadi dia enggak jadi penularan secara gitu tuh tidak. Enggak ya. Tapi lewat produk tadi darah bisa. Ya kalau liur saya nggak tahu, sapi nggak pernah ciuman soalnya. Iya, tapi kan ngeces, Dok. Enggak, tapi yang jadi masalah ada yang paling bahaya tuh kamu. Kamu makan otak. Tapi kalau di sini mungkin masih aman karena kita di sini namanya penyakit itu mad cow itu
Saya nggak pernah dengar di Indonesia. Saya mah makan otak tenang aja, Dok. Saya makan otak, dokternya makan tunjang. Makanya tadi saya tanya, tunjang kenapa? Kalau tunjang Enggak, kenapa? tapi dia tuh ya prion itu lebih banyak di otak Frank daripada itu. Kalau dia nempel di otak. Kalau tunjangnya kena, dokternya kena juga. Cari temen, Dok. Enggak, tapi Indonesia masih aman. Tapi mereka tuh saking takutnya sampai begitu, Frankie. Iya. Jadi itu nggak ada ampun lah, Frankie. Pokoknya kalau ada produk yang namanya produk veteriner, no. Iya, termasuk si olahan. Kalau kita udah bikin jadi abon gitu, Dok. Sama. Masih juga berarti di Loh. dalamnya tuh. Bahkan dibilang itu pada jaringan yang sudah diformalin pun dia masih bisa nularin. Sadis juga ya. Itu prion itu memang Tapi kalau kita matiin tuh sapinya, kita kubur. dibakar, harus dibakar. Oh, tidak cukup cuma dikubur doang. Kalau dikubur di tanah tuh masih bisa hidup tuh ya. Dia masih bisa. Sampai kerangka sapinya juga habis ya. Ya saya nggak tahu, tetapi pokoknya masalahnya gini, prion itu adalah protein yang tahan terhadap segala macam, tahan UV, tahan terhadap alkohol, ditahan pakai bahan kimia apapun, termasuk dikasih protease yang bisa ngancurin dia tidak hancur. Bandel si prion ya. Ya. Ya sebenarnya si prion ini kalau bisa kita tundukin bagus buat jadi daya tahan kita kan, Dok. Disuruh ngapain aja dia bisa. Ya tapi bahaya sebenarnya begini, yang namanya kalau di badan kita namanya protein tuh harus bisa Kendalikan. bisa didaur ulang. Dihancurin kan ada di dalam sel kita ada lisosom, ada sel-sel kekebalan, sekarang dia nggak bisa diantem dia sama sekali, nggak bisa. Jadi Dok nih, jadi yang bisa menjadi tertular nih Dok ya, manusia termasuk karena dia mamalia, sapi, kambing, yang sejenis kayak musang itu yang berdiri-berdiri gitu tuh, itu karena domba, kucing, anjing juga berarti ya bisa sebenarnya ya. Bisa. Jadi itu makanya itu sangat menakutkan buat mereka ya kalau itu. Kalau ayam enggak ya Dok ya? Enggak. Jadi selama yang namanya ada nah sekarang begini, ini dari segi kedokteran forensik ya. Sekali waktu, kalau ini ceritanya nih, ada seorang dokter dari FKUI, dia pergi ke daerah itu di pusatnya Jayapura, daerah Tiom. Itu dia jadi dokter puskesmas di situ. Orang di sana kan suka pada pesta ubi. Pesta ubi tahu ya, dia makan pesta-pesta sembari ngebakar ubi. Jadi dia bikin kayak batu dipanasin Dok. Dia dibikin seperti kayak galian. Di galian itu ditaruh daun, dikasih batu panas, batu membara, dikasih daun, dikasih ubi, kasih daun lagi, kasih daging babinya gede-gede geluntungan. Terus disusun-susun antara batu, daun, daging terus gitu. Nah mereka nari-nari lah dengan bikin api unggun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Habis itu mereka makan terus itu angkat terus mereka makan. Makannya seperti itu. Jadi makan ubi bakar sama daging babi bakar. Nah biasanya habis begitu banyak orang yang setelah upacara begitu besoknya banyak yang datang ke puskesmas kena luka bakar, jatuh ke api unggun. Oh, terlalu excited Dok. Banyak yang gitu ya, biasa dia gitu. Dia kan kagak tahu nih, karena dia kan orang-orang Bogor, Fengge. Si dokternya tadi. Ini kenapa gitu? Sering, ini mau biasa dokter katanya. Kunaon eta teh gitunya. Ya, gitu. Tapi dia bingung, tapi sampai sekali waktu terjadi ada orang yang meninggal, anak muda meninggal. Jatuh, bukan jatuh gitu tapi sampai meninggal. Nah, terus dia jadi bingung, apa yang sebabnya? Tadi sebagai seorang dokter kan dia juga mau tahu apa. Tapi dia itu kan belajar yang namanya dokter kalau mau tahu dia harus otopsi. Tapi ini kan bukan kasus kriminal. Dia percuma lapor polisi juga, polisi bilang apaan begitu, enggak kan. Akhirnya dia ngomong sama si ibunya, si ini. Dia bilang begini, Mama katanya, karena orang sana kan panggil ibu-ibu Mama kan. Mama, ini anaknya meninggal. Saya tuh nggak tahu apa sebabnya. Tapi Mama mau nggak anak Mama jadi pahlawan? Apa maksudnya dokter? Saya ini mau tahu sebenarnya dia meninggalnya kenapa? Karena nggak jelas penyakitnya apaan.
dia meninggal, tapi yang begini kan udah sering terjadi begini. Gini, Ini dianggap biasa aja tuh, Dok. Iya, saya mau otopsi, saya buka begini-begini, saya bedah, saya cuma mau tahu ada apa. Nanti kalau misalnya udah oke, saya akan kembalikan ke mama. Tapi dengan begitu saya bisa tahu apa yang menyebabkan dia meninggal. Sehingga kalau itu bisa dicegah, saya bisa membuat supaya nggak ada korban lagi nanti setelah ini gitu loh. Si mamanya setuju. Diotopsi lah sama dia, dibuka lah kepala apa segala macam. Ketemunya ada satu, Frankie. Nah ini kan karena saya ngomong prion, ketemu ternyata waktu diotopsi semuanya normal, Frankie, kecuali otaknya bolong-bolong. Otaknya bolong-bolong. Loh, kenapa otaknya begini? Nah dia kan curiga. Masalahnya sudah dipikir-pikir, ini penyakit Creutzfeldt syndrome itu, Jacob syndrome, CVD, CJD atau bukan. Tapi itu dia ingat satu, penyakit CJD itu di Indonesia tuh tidak ada, Frankie. Nggak pernah ada Belum kejadian. masuk. Ya kecuali di Fore kan di sebelah sana kan jauh, dan di sini kan nggak makan orang. Dia pikir apa? Kayaknya ada sesuatu. Dia ingat sesuatu. Ada salah satu jenis cacing yang bisa bikin otaknya juga bolong-bolong. Cacing pita babi. Cacing pita babi itu ada satu cacing yang bentuknya kayak pita, itu panjangnya bisa 20 meter, Frankie. Paling sedikit 8 meter. Panjang, berlipat-lipat gitu. Jadi kayak kertas gitu loh. Berlipat-lipat, makanya dia bisa banyak panjang dan dia periksa tinjanya. Di tinjanya banyak telur cacing. Telur cacing pita. Berarti jadi gini, kalau cacing pita masuk ke badan, dia cacingnya tumbuhnya di usus. Tapi dia punya telur dan segala macam bisa beredar kemana-mana. Dan kalau dia nyangkut di otak, dia bisa bikin otaknya bolong. Bolong tuh dimakan? Dia bikin kista. Oh. Dia tuh salah satu bentuknya, dia membentuk kisah, membentuk bolongan. Dia bentuk kisah-kisah itu karena kisahnya banyak jadi bolong-bolong. Cacing babi. Dia ada beranak pinak di situ berarti ya? Ya, jadi membentuk kista-kista. Akhirnya begitu, ya udah. Oh dia tahu itu sebabnya. Berarti paling sudah kalau cacing pita babi kan bisa dikasih obat cacing. Besoknya di puskesmas dia lakukan screening. Semua orang yang berobat di puskesmas diperiksa cacingnya. Ternyata lebih dari 80% cacing kena ada cacing pita. Ada cacingnya, ada telur cacingnya di tinjanya. Dikasih obat sama dia. Artinya yang lain tuh masih selamat karena belum nyampe ke otak. Ya, dikasih obat. Dan kalau ada orang datang ke situ nggak mau diperiksa cacing, dia nggak mau ngobatin. Gua nggak mau obatin lo karena lo nggak mau diperiksa cacing. Kalau diperiksa cacing positif dikasih obat gitu loh. Sebagai tambahan. Dan sejak saat itu tidak pernah kejadian lagi. Nah itulah seguna-gunanya otopsi. Nah tapi maksudnya saya gini, kalau kita ketemu nih di otopsi ada otak bolong, belum tentu itu bisa CJD, Creutzfeldt Jacob syndrome. Kedua, cacing pita babi, kalau dia suka makan babi yang tidak matang, nggak steril. Satu lagi apa, Frankie? Keracunan CO. CO juga bisa bikin otak bolong. Keracunan CO, tahu kasus apaan? Di Ancol, ada mobil goyang mati. Diperiksa itu kalau diperiksa otaknya bolong-bolong juga tuh. Bolong, tapi beda, bolongnya di tengah. Oh. Kalau yang CJD sama itu sporadis, keseluruhan otaknya dia bolong-bolong. Secara mikroskopik kelihatan bolong-bolong, tetapi secara makro juga bisa kelihatan. Jadi begitu. Jadi ceritanya beda. Artinya nih dok, si sapi gila ini dok, kan ketemunya dari tahun tadi dokter bilang tahun 60-an. 60-an itu ada pada sapi. Terus tahun 80-an mulai ketemu pada di pertemuan pada domba pertama di Spanyol. Terus di Inggris itu mulai ada tuh tahun 80-an. Dari Inggris ternyata itu ada di sapi. Dan ternyata sapinya pada ketularan semua. Masuk ke seluruh Eropa. Karena disebar ke itu. 97 kan udah mulai ketemu penyebabnya tuh. Iya, udah Bala dapat hadiah Nobel tuh si penelitinya. Artinya kan sekarang kan udah diminimalisir tuh dok ya, adanya sapi gila. Tapi sapi gila ini nggak bisa habis kan dok, artinya kan? Nggak bisa habis, tetapi bisa dicari pencegahan dengan cara itu
screening pada waktu di bandara. Itulah makanya saya bilang kenapa di beberapa negara tuh begitu ketat kita nggak boleh bawa barang-barang yang berasal dari sapi. Cuman kan kenapa saya bilang nggak bisa habis, karena kan si prion tadi nih dok, prion kan? Iya. Prion nakal ya. Dia nggak ada apa-apa juga, kamu bisa berubah, dimutasi juga. Si prion gitu. nakal ini kan ujuk-ujuk juga bisa aja kalau dia lagi mau, gue jadi prion nakal aja. Iya, dan satunya prion jeleknya si prion, dia nakal, dia nempel sama yang normal, yang normal dirubah jadi nakal. Jadi nakal dari nakal, dia ngumpul, bikin bolong otak. Itu dia. Ya whatever, tapi itu adalah kenyataan ya, masih ada sampai sekarang. Dan belum lama ini itu yang namanya kasus sapi gila itu lagi marak di Amerika. Di Amerika lagi marak, lagi banyak. Yang saya mau ngomong gini dok, artinya si Australia ini segimanapun ketatnya nih dok, dia cuma meminimalisir, nggak bisa menghilangkan, karena dia bisa terjadi dari sapinya sendiri. Iya. Nah itu yang jadi masalah adalah dia itu tidak bisa diobati, sampai sekarang tidak ada obatnya. Ada obatnya. Jadi yang bisa dicegah adalah supaya jangan sampai dia menular. Artinya kalau misalnya ada sapi terindikasi gitu, sapinya dimusnahkan langsung, kremasi, Franky. Dibakar ya. Iya. Dan itu sekarang itu ya di Eropa pemanfaatan sapi yang meninggal, pokoknya komponen-komponen sapi itu untuk dijadikan makanan sapi lagi itu udah nggak boleh. Karena itu dianggap salah satu sumber penularan, dan itu dijadiin makanan untuk anak-anak sapi dulunya, untuk menambah protein gitu loh. Supaya cepet gede. Nambah protein dan satu nambah kalsium, kan tulangnya dihancurin dikasih makan. Terus sekarang udah tidak boleh begitu. Wah, kemarin waktu saya ke dokter hewan Miko, justru dianjurin kasih kornet kalengan itu yang berasal dari sapi, nggak boleh yang dari ayam. Ya nggak tahu saya, tapi ya mungkin sih itu ya ilmunya mereka ya, nggak tahu. Artinya di sini resikonya gede, maksud saya dok. Oh iya. Karena dia dari sapi. Kalau saya sih nggak tahu ya, tapi kalau tikus ya, saya dulu kan suka melakukan penelitian. Tikus tuh kita bikin makanan tikus untuk itu. Makanannya proteinnya bukan protein hewani, Franky. Apaan? Iya, dibikin dari kacang tanah, kacang hijau, apa sih kalau itu yang jadi protein hewan, botani itu loh. Rajin dokter Jaya ya. Hah? Rajin. Loh, bikinin kayak gituan. Loh kalau nggak dia kesian loh tuh. Kan kita memerlukan mereka untuk melakukan penelitian. Tahu nggak, Franky? Apa yang saya pakai itu otak. Pada waktu saya mau bikin nih tikus ini jadi sakit jantung, saya cekokin dia sama otak, Franky. Beli otak di pasar, saya blender, saya cekokin mulut, kasih otak. Nggak lama, berapa lama kemudian begitu diperiksa, pembuluh darahnya udah perkapuran semua itu, Franky. Kalau nunggu kasus pada orang kan susah. Kita kasih makan yang begituan, kita kasih makan otak gitu. Cuman ya saya nggak minta dari restoran Padang untuk kasih gitu, nggak. Saya beli yang mentah, Franky. Di blender langsung dia doyan, Franky. Nggak lama kemudian langsung sakit jantung dia, Franky. Saya juga sering sih dok ngobatin binatang dok. Tahu yang saya obatin apa dok? Nyamuk. Saya kasih obat nyamuk. Enggak, tapi begini, Franky, kalau mau bikin itu dia cepet sakit ya, karena kadar kolesterolnya tuh tinggi banget pada otak dan sumsum, Franky. Nah, kalau saya nggak berani makan otak, Franky. Otak saya udah cukup kali. Waduh. Iya, kalau saya. Iya, makanya tapi kamu sih is okay lah kan, makannya kecil kan, sedikit kan, paling ukuran berapa tuh? Ya itu 50 gram lah dok. 100 kali segitu. Ya kalau 100 pas, karena otak saya mengkurangi seon. Dok, ini balik lagi ke si prion tadi nih dok ya. Prion tadi kan artinya kan itu kan nggak punya DNA kan dok? Nggak ada. Artinya nggak punya inti. Kejelekannya cuma satu, dia bisa menularkan sifat jeleknya ke protein prion yang normal. Ada prion normal, ada prion sakit nih, yang lipetannya beda. Nah, dia yang lipetannya beda bisa ngerusak saraf, dia tularin ke prion yang normal di dalam badan, di otak. Akhirnya jadi di otak itu isinya yang nakal semua, dan itulah yang bikin otak jadi bolong-bolong. Dan begitu dia udah mulai ada gejala, artinya udah ada otak yang kemakan,
dalam 1 tahun pasti meninggal. Ini pasti meninggal, bukan pasti meninggal dalam waktu setahun. Garansi lah ya. Dok, ini yang saya sedikit, ini saya nggak tahu nih, karena ini agak bersinggungan dengan agama. Prion itu kan protein, bukan makhluk hidup kan dok? Bukan. Kok dia bisa bergaul, bisa menularkan gitu sifat jeleknya ya? Kalau mau ya tanya prionnya bagaimana caranya. Aduh, Dia kalau begitu nempel langsung yang ini terpengaruh dan dia jadi jelek juga gitu loh. Dia bisa berkembang biak juga dok? Bukan. Tidak ya? Dia bukan. nularin? Dia nularin, dia punya sifat jelek nih, dia berubah gara-gara DNA-nya berubah. Dia nempel sama yang prion normal. Oh, iya. Prion normal berubah jadi jelek juga. Artinya, dia nempel lagi, ya kebayang. Kalau kayak satu gitu, nempel ke satu jadi jelek 2 nih. 2 itu nempel ke yang lain jadi 4. Itulah yang mau menyebabkan dia jadi cepat. artinya saya udah bisa jawab pertanyaan saya dok. Apa? Dia bukan makhluk hidup. Karena dia tidak bisa berkembang biak. Emang enggak. Nah. Dia cuma nulari sifat jeleknya. Nah, iya. Itu. Iya. Tapi itu kan buat kedokteran juga sesuatu yang aneh. Makanya si penemunya itu dapat hadiah Nobel gara-gara itu. Ini temuan baru yang sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada gitu loh. Mesti dokter dia dapat juga tuh gara-gara masukin tikus. Enggak lah. Nobel karpet dok. Oke, nah prion ini dok. Sekarang kalau kita dari tahun 62 sampai sekarang ini, prion yang sama atau dia bisa bermutasi? Prion yang sama. Jadi ternyata itu prionnya itu, ya prionnya prion segitu. Cuman yang prion ini lebih banyak menular di sesama kucing. Yang ini sesama ini. Sampai ke camel pun ada. Ontak kena prionnya, otaknya bolong-bolong juga karena bolong-bolong sama. Maka itu dimasukkan dalam kelompokan yang sama. Ini kelompoknya dari binatang, lawan manusia, tapi dari binatang bisa nular ke manusia. Itulah masalahnya. Nah, ada satu lagi nih dok. Karena prion bisa terbentuk sendiri, bisa nggak manusia membentuk prion nakalnya sendiri? Kan tadi kan karena kayak genetik bisa, Frankie. Jadi itu ternyata yang perubahan pada prion itu itu terjadi gara-gara. Tapi begini, yang jadi masalah tuh ada juga yang gitu kan urusan soal DNA ya. Kalau DNA ada satu bapak nih, dia berubah kodon 200-nya, nomor kodon 200 itu berubah, dia jadi penyakit kebalik melintirnya CJD itu ya. Jadi CJD, dia nurunin ke anaknya, itu dominan Frankie. Otosom dominan, dia nurunin ke anaknya kena juga. Turun. Jadi yang tadi saya mau pikirin nih, arti gini. Kan dari tadi kan kita ngomong tuh prion itu terbentuk pada hewan-hewan terus prion nakal. Sedangkan prion itu kan ada di manusia juga nih dok. Ada. Jadi ada resiko kemungkinan juga prion itu bisa terbentuk prion nakal di manusia tanpa dia tertular. Itu 15%, 10-15%. Yang 85% itu terjadi gara-gara yang dari sapi tadi. Ada mungkin 0, sekian persen dari transfusi saya bilang. Bisa juga dari penggunaan alat-alat kedokteran yang tidak disteril sampai yang memenuhi syarat gitu loh. Artinya jadi bisa menular lewat. Bisa kita himbau. Transplantasi juga bisa. Jadi kalau ada orang yang kamu sehat, tapi kamu jadi donor organ, bisa kasih 1 ginjal saya ke saya. Tapi kamu udah ada prion yang nakal itu. Kan ada di semua sel, termasuk ginjalnya. Begitu ke saya kena juga. Jadi itu juga bisa, walaupun kemungkinannya kecil. 85% tuh dari sapi, Frankie. Jadi kalau transplantasi itu mungkin bisa kita kurangi resikonya dok. Ya diperiksa. Caranya calon donornya tersebut tunggu sampai 1 tahun atau 3 tahun masih hidup, berarti aman. Loh enggak, dia kan bisa aja dia belum muncul gejalanya. Kan belum muncul gejalanya kan bisa makan 15 tahun 20 tahun. Tapi kamu udah mengandung itu. Dia belum cukup banyak sampai kemudian timbulin gejala otak. Gejala yang utamanya demensia. Orang kalau udah kena CJD, dia suka confuse, suka ngomong ngaco, pokoknya urusan otak lah. Kadang-kadang jalan kayak itu sampai dia nggak bisa mandiri, nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai apa, ngomong ngaco dan segala macam. Demensia, nggak bisa berkomunikasi segala. Jadi orang itu pasti akan sangat, kalau udah sampai diagnosis begitu ya keluarganya harus membantu lah, karena dia tuh susah maksudnya harus dibantu, kalau nggak dia nggak bisa beraktivitas secara normal. Dan habis gitu ya dalam 1 tahun akan pasti meninggal. Makanya susah diagnosisnya tuh, dokter kalau bilang betul itu CJD, dia mesti berhati-hati karena itu kan vonis mati. Iya dong. Iya. Iya. Tunggu waktu doang.
kalau kamu kelihatannya normal, belum tentu kamu nggak ada penyakit itu. Ada, tapi belum keluar gejalanya. Tapi begitu gejala pertama keluar, 1 tahun pasti meninggal. Gitu. Pusing ya? Nggak juga sih kalau udah ketahuan CJD, ya tinggal kita happy aja 1 tahun terakhir, Dok. Ya kan, ya ada yang kasih komen, Dok, katanya, Dok, masalah rokok, Dok. Ngerokok mati, nggak ngerokok mati katanya. Mendingan ngerokok katanya, ketahuan bisa ngerasain. Rokoknya dulu itu parah, Dok. Emang kalau orang punya hobi rokok tuh susah katanya, Dok, dikasih tahu. Oke, jadi ke prion ini pokoknya intinya kita harus waspada benar-benar perilaku kita, jangan makan makanan yang boleh dibilang mengandung mad cow disease tadi, Dok, ya. Ya, jadi ya barangkali kita perlu ngerti juga kenapa ada beberapa orang kan bilang, kenapa sih cuma pakai rendang doang, rendang kan itu udah dipanasin berkali-kali kagak mati prion. Kalau ada juga. Iya kan, rendang itu berjam-jam tuh, Dok. Iya, tapi suhunya paling berapa, Frankie? Nggak sampai 130 lebih kali. Oke. Ya jadi maksudnya itu kita harus mengerti karena kenapa mereka melindungi supaya kebayang nggak kalau ada satu sapi Australia itu kena meninggal gara-gara mad cow, itu satu negara itu bisa bermasalah itu. Ya. Ekspornya kan gede kan dia ke mana-mana. Yang jelas import sapi atau kerbau yang paling kita paling sering kita lakukan itu dari India sih, Dok. Kalau dari sapi dari Australia kayaknya agak kendor kita tuh, karena dianggapnya di sana sudah lebih terjamin. Ya makanya harganya juga lebih mahal ya. Iya kan? Australia sama USDA punya sapi mahalan Amerika, Dok. Amerika. Karena ongkosnya lebih jauh. Tapi dagingnya sih enaknya sama ya. Dua-duanya nggak kayak karet kalau dimakan. Yang makan kayak karet sapi lokal. Sapi atlet. Iya, karena itu sapi yang sudah banyak sumbangsih buat pertanian juga. Oke, si sapi ini pokoknya ini bukan sesuatu hal yang istilahnya bisa dianggap enteng ya, Dok ya. Ya. Justru terbalik ya. Ya sebenarnya sih kalau importir daging itu ya sebenarnya was-was juga. Mereka tuh proteksinya kuat, kita sendiri oke, semua terima. Jadi ada kemungkinan kita lolosnya masuk ke kita malah. Tapi ini mad cow disease beda sama itu ya, kuku mulut ya? Bukan, beda. Mad cow itu mematikan buat hewan. Kalau kuku mulut masih bisa disembuhin ya. Kalau mad cow ini ya 1 tahun ya. Ya. Tapi nanti barangkali kalau ada teman kamu yang dokter hewan juga, boleh ngomongin soal mad cow. Yang gilanya segila apa sih si kaunya itu? Jangan-jangan dia gilanya dia bisa apa gejalanya gitu kalau pada manusia? Oh, kalau manusia kan udah ketahuan kayak tadi dia demensia dan sebagainya. Siapa tahu dia gilanya dia menari-nari atau apa, saya nggak tahu kan. Si sapi gilanya itu dikenalin dengan cara kayak gimana gitu. Iya, kan kalau kemarin kan apa anjing gila kan kita udah ngomongin kan. Gejalanya. Oke ya, nanti saya coba cari teman yang bisa bantu jelasin ke kita dan ke. Enggak, sebenarnya di sini ada apa nggak saya juga nggak tahu lagi. Kalau kuku dan mulut sering saya lihat ada di TV ya, di Indonesia pernah ketularan juga ya. Tapi kalau masalah mad cow disease ini, ya ini setahu saya yang rame di tempat lain itu. Ya kalau sapi itu namanya BSE, Frankie. CJD itu manusia. Kalau itu bovine spongiform encephalopathy. Bovine itu jadi penyakit sapi gila, tapi kalau supaya gampangnya mad cow gitu loh. Pikir dokternya ngomong BSE-nya BSA. Sarjana muda. Dulu sarjana muda sebutnya BSC ya, bukan BSA. Kalau BSA itu ya senapan atau motor ya. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa pihak negara-negara tertentu sangat berhati-hati itu, Dok ya. Karena nggak ada ampun. Oh iya, Dok, nularinnya kan boleh dibilang kan cuman lewat mulut kebanyakan ya, Dok ya. Kayak kan nggak mungkin sapi dioperasi gitu, nggak ada lah, Dok ya. Nah si sapi ini kan cuman lewat makanan terus.
yang saya agak bingung juga kan ini, kalau dia sapi itu dalam bentuk olahan, yang makan kan orang nih dok. Iya. Nggak mungkin dikasih ke sapi tuh makanan olahan yang ada ini. Itu kan tadi saya bilang, itu penularan antar sapi itu terjadi karena sapi itu semua dimakan, dagingnya segala macam ke orang. Nah kan ada sisa tulang sama otak kan kagak dimakan sama mereka. Mereka bukan seperti orang sini yang suka makan otak. Itu dihancurin, ditambahin sebagai suplemen untuk makanan anak sapi. Bukan. Kan si Australia ini sampai sekarang masih ngejagain banget tuh masalah makanan-makanan yang mengandung daging. Tapi kalau sapinya itu masuk daging sapi dari luar, dia nggak bisa jamin daging sapinya bebas apa enggak dari prion. Dia takutnya dia masuk ke situ, terus dimakan sama orang, ya kena orang dong. Kena orang, tapi nggak nyampe ke sapinya kan? Enggak. Jadi takutnya buat ke orangnya ya. Iya. Ya makanya makan rendangnya jangan di Australia dok. Di Jakarta cukup atau di Indonesia. Karena rendang itu satu hal yang dokter kan sering juga tur ya. Tahu kebiasaan orang-orang kita dok. Bawa rendang bangsanya 1 kilo 2 kilo di vakum. Jadi kalau kita nanti sarapan di waktu tur itu yang dikeluarin rendang ya. Karena enak. Saya sendiri ya kadang-kadang seperti itu masih bawa rendang. Tapi sekarang katanya ada rendang yang di kaleng kan. Saya nggak gitu tahu tuh, belum. Kalau saya sih kalau kemana-mana saya nggak suka bawa makanan Indonesia lagi. Kenapa? Lo nikmati kuliner lokal lah. Ya itu pasti, cuman kan kadang ada makanan. Jangan itu namanya melekat, Franky. Kan Kemelekatan terhadap makanan yang nggak bisa kita makan banyak. Nyobain, abis nyobain, nah udah dah nggak cocok nih. Modal saya dok, rendang Abon. Itu rendang Abon kalau keluar negeri itu satu lagi Indomie. Kalau Indomie masih banyak di supermarket masih bisa ketemu. Kalau Indomie alasannya hemat sih saya masuk di akal, Franky. Tapi kalau alasannya itu enggak lah, tetap aja masih belajar untuk adaptasi, Franky. Salah satu yang membuat Homo sapien itu bisa hidup sampai ribuan tahun, Franky, itu karena adaptasi, Franky. Iya. Adaptasi sama Indomie. Jadi Indomie yang ada banyak gitu. Oke dok, untuk si prion ini dok, kira-kira apa lagi yang perlu dokter tambahin lagi masalah prion dok? Ya udah itu aja sih ya, supaya ngerti lah, karena kemarin saya dapetin berita katanya di banyak negara tuh itu masih menjadi masalah tuh. Iya. CJD itu masih banyak masalah. Dan ya terus-terusan itu mereka nggak lengah, nggak seperti di kita kadang-kadang kan pada saatnya ketat, tapi besok-besok nggak ketat. Ya jelas kemarin saya waktu saya ke Australia, mohon maaf ini ada satu negara di depan saya tuh saya ngantri lama, kan lewatin bagian bea cukainya ya. Iya. Bea cukainya, imigrasi udah lewat, bea cukainya nggak lewat. Di depan saya tuh ada yang tadi dokter bilang satu negara di Asia kecil yang mereka bawa apa, akhirnya saya ngantri lama sekali nungguin dia diperiksa. Akhirnya ada satu petugas bea cukai yang baik hati, udah deh bikin lain lagi, jadi bikin jalur baru. Kalau nggak kita nggak kelar-kelar tuh. Dia bawa kayaknya banyak banget itu dagingnya dari negaranya dia tuh. Ya bukan satu itu aja, Franky. Kalau masuk ke hotel udah bintang 4, bintang 5. Kalau ada orangnya begituan, udah bagasi dibongkar, Franky. Selimut ada di dalam, asbak ada di dalam. Dari negara yang itu dok. Iya. Aduh, ampun deh kita sih kalau ada gitu mendingan duluan, Franky. Pagi-pagi kita udah check out. Karena kalau nggak berjam-jam ada 10 orang bisa berapa jam, Franky. Betul. Oke dok, jadi kalau nggak ada hal lain masalah prion dok, mudah-mudahan ini buat kita jadi lebih waspada juga dok ya. Thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.